Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal tipe hitung-menghitung yang biasa ditemukan di dalam TUSKD CPNS, TKD BUMN, ataupun TPA Bappenas. Untuk soal tipe hitung-menghitung merupakan tipe soal yang sebenarnya gampang kayak gitu, tetapi karena dalam penyajiannya biasanya disajikan angka-angka yang relatif rumit, maka biasanya itu menyulitkan teman-teman dalam mengerjakannya. Tetapi sebenarnya jika teman-teman tahu bagaimana triknya dalam mengerjakan soal tipe hitung-menghitung, maka untuk soal tipe ini sebenarnya relatif gampang kayak gitu. Oke, kita langsung aja bahas soal-soal tipe hitung-menghitung. Untuk soal nomor satu, teman-teman bisa lihat manakah dari bilangan berikut yang nilainya melebihi nilai 4 per 3. Langkah pertama, kita coba ubah bentuk pecahan ini ke bentuk desimal. Jadi 4 per 3 itu 1 kali 3, 3, maka ketemu 10 bagi 3 itu 3. Jadi untuk 4 per 3 itu nilainya adalah 1,333. Nah, kemudian teman-teman langsung bisa melihat setiap jawaban. Untuk jawaban A 125%, kita ubah menjadi bentuk desimal menjadi 1,25. Jadi untuk jawaban A 1,25. Kemudian pilihan jawaban B 14 per 16. Maka untuk ini dalam memudahkan mengerjakannya bisa menyederhanakan terlebih dahulu. 14 bagi 16 itu kita bagi 2 semua. 14 bagi 2 itu ketemu 7, 16 bagi 2 itu ketemu 8. 7 per 8 itu 0,875. Atau kalau memang teman-teman gak hafal gitu, 7 per 8 itu berapa, maka bisa dikotret manual. 7 per 8, 7 bagi 8 itu 0, 0, kemudian 70 dibagi 8, maka ketemu 8, 8 kali 8, 64, kemudian 70 dikurangi 64 itu 60, 60 dibagi 8 itu 7, 7 kali 8, 56, kemudian ketemu 40, 40 dibagi 8 itu 5, jadi 0,875. Langkah lebih baiknya jika teman-teman menghafal gitu, tahu gitu. Kalau 7 per 8 itu 0,875 agar nggak perlu menghitung manual seperti ini, sehingga akan menghemat waktu dalam mengerjakan soalnya. Oke, kita lanjut ke pilihan jawaban C. Akar 36 dibagi akar 16. Oke, akar 36 dibagi akar 16. Akar 36 itu adalah 6, akar 16 itu adalah 4. 6 per 4 kita bagi 2, sederhanakan menjadi 3 per 2, atau 1,5. Kemudian ini tetap 0,99. Kemudian yang ketiga 1,4 kali 0,8. Nah, kalau ada tipe jawaban desimal kayak gini, maka teman-teman bisa menghilangkan desimalnya terlebih dahulu agar mempermudah dalam mengoperasikan bentuk perkalian ini. Tetapi harus diingat, karena di sini ada satu desimal, di sini ada satu desimal, kayak gitu, satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, maka ketika dijumlahkan, maka nanti hasilnya ada dua angka di belakang koma. Jadi kayak gini, teman-teman bisa operasikan 14 kali 8. 4 kali 8 itu 32. 8 kali 1, 8 ditambah 3 adalah 11. Nah, karena ada dua angka di belakang koma tadi, maka bisa dibuat seperti ini. Jadi jawabannya 1,12. Nah, dengan melihat semua pilihan jawaban yang telah diubah ke dalam bentuk desimal, maka nilai yang melebihi 4 per 3 adalah 1,5 atau jawabannya adalah C. Oke, jadi itu untuk soal nomor 1. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Ada soal seperti ini, maka teman-teman nggak usah menghitung keseluruhan seperti 2014 dikurangi 2016 ditambah 2013, ini ribet.
kita lihat di sini dan cermati bahwa untuk tiga angka pertama itu sama. 201, 201, 201, 201. Kayak gini ya. Nah, maka kalau udah sama kayak gini, teman-teman gak usah mengoperasikan tiga angka pertama ini. Jadi langsung satu angka terakhir yang teman-teman operasikan untuk mempermudah dalam mengerjakan soal tipe ini. Jadi langsung aja 4 dikurangi 6 ditambah 3 dikurangi 5. Oke, kemudian ditambah 5 dikurangi 0, karena ini angka terakhirnya 0, maka dikurang 0, ditambah 8, dikurang 5. Nah, dari sini 4 dikurangi 6 itu negatif 2, negatif 2 ditambah 3 itu 1, 1 dikurangi 5, negatif 4. Ditambah 5 dikurangi 0, 5, 5 ditambah 8, 13, 13 dikurangi 5, 8. Oke, jadi ketemu kalau ada bentuk negatif seperti ini dan negatifnya ini berada di angka yang lebih kecil nominalnya, maka tanda yang hasilnya itu adalah positif. Jadi kalau kita lihat di sini negatif 4 ditambah 8, maka negatif 4 ditambah 8 ini adalah 4. Kayak gitu. Kita lihat kalau ada bentuk negatif, di mana negatifnya ini berada di nominal angka yang lebih kecil dari nominal angka yang dijumlahkan, maka hasilnya adalah positif dengan mengurangkan angka 8 ke angka 4. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami terkait dengan bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan bentuk angka yang tidak sama, misalnya positif dengan negatif seperti ini. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 250 pon ditambah 6,75 ton ditambah 36.000 ons ditambah 15 kintal ditambah 1.500 dag sama dengan berapa kilogram. Nah, kalau untuk soal tipe ini mungkin teman-teman perlu memahami terlebih dahulu perubahan masing-masing bentuk berat kayak gitu. Misalnya kalau pon ini 2 pon itu ini untuk rumus-rumusnya ya. 2 pon itu sama dengan 1 kilo. Kemudian kalau 1 ton itu 1.000 kilo. Kemudian kalau 10 ons itu 1 kilo. Kemudian kintal, 1 kintal itu bernilai 100 kilo ya. 100 kilo dan dekagram itu kalau diubah ke gram itu 1/100. Atau biar lebih mudahnya kita bisa kayak gini. Jadi 1 kilo itu kita lihat kan kilo, kilogram, hektogram, dekagram. Maka dia turun 2 berarti 100. 100 dekagram. Nah, ini untuk rumusnya. Dari sini teman-teman bisa langsung menjawab. Kita bisa hitung untuk tiap masing-masing ini soalnya. 250 pon berarti karena tadi 2 pon itu 1 kilo, maka tiap 1 pon itu adalah setengah kilo. 1 pon setengah kilo berarti
250 pon itu dibagi 2. Maka hasilnya adalah 125 kilogram. Kemudian 6,75 ton, maka 6,75 dikali 1000. Kita hilangkan koma di sini dengan menambahkan angka 2, 0 kayak gitu. Jadi 675. Kemudian tersisa 1 0 nih, maka 6.750. Kemudian untuk 36.000 ons, maka karena tadi 10 ons itu 1 kilogram, maka kalau 36.000 ons itu bernilai 3.600 kilo. Sedangkan 15 kintal itu kita kalikan 100 menjadi 1.500 kilo. Dan 1.500 dekagram kita ubah ke kilogram dibagi 100 yaitu 15 kilo. Nah, dari sini kita bisa hitung jawabannya. Saya coba hitung di sebelah sini. 125. Kemudian ditambahkan 6.000. 6.750. Kemudian ditambah 3.600. Sorry, saya coba ulang karena angkanya nggak jelas. 125 ditambah 6.750, kemudian ditambah 3.600, kemudian ditambah 1.500, kemudian kita tambah 15. Maka dari sini 5 ditambah 5, 10, bawah 1, 2 ditambah 5, 7, 7, 8, 8, 9. Kemudian 7 ditambah 1, 8, 8 ditambah 6, 14, 14 tambah 5, 19. Kemudian bawah 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi hasilnya adalah 11.990. Jawabannya A. Oke, jadi untuk menjawab soal tipe ini, maka teman-teman perlu menghafalkan atau memahami terlebih dahulu perubahan bentuk seperti itu dari masing-masing bentuk berat ini ke kilogram. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 3 gross ditambah 13 lusin ditambah 23 kodi ditambah 330 buah sama dengan berapa buah? Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, tetapi kalau untuk soal ini kita perlu memahami beberapa bentuk perubahan dari masing-masing bentuk ini ke buah. Jadi kalau satu gross itu bernilai 12 lusin atau 144 buah. 44 buah. 144 buah. Kemudian kalau satu lusin itu bernilai 12 buah. Sedangkan satu kodi itu bernilai 20 buah. Nah, dari rumus ini, dari bentuk ini, maka kita bisa menghitung masing-masing ini. 3 gross berarti 3 dikalikan 144. Maka ketemu 144 dikali 3, 4 kali 3, 12, bawah 1, 4 kali 3, 12, ditambah 1, 13, bawah 1, 4, 432. 432. Kemudian kita lanjut ke 13 lusin, kalau kita ubah ke buah, menjadi 13 dikali 12. Maka jawabannya
13 kali 12, 2 kali 3, 6, 2, 1 kali 3, 3, 1 kali 1, 1. Maka 156. Kemudian untuk satu kode itu 20 buah, maka untuk 23 kode ini, 23 dikali 20, itu 460. Kemudian kita tambahkan 330. 330 buah. Oke, di sini. Maka kita bisa langsung jumlahkan. Kayak gitu, 6 ditambah 2 itu 8. Kemudian 3 ditambah 5, 8. 8 ditambah 6, 14. 14 ditambah 3, 17. Bawah 1, 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 3, 13. Jadi jawabannya adalah 1378. Nah, ini perlu dipahami juga terkait perubahan dari masing-masing bentuk gross, lusin, kodi ke buah. Nah, ada satu lagi yang perlu teman-teman ingat, mungkin satu rim itu 500 buah. Nah, ini. Agar lebih mudah dalam menjawab soal tipe ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Berapakah nilai dari 87% dikurangi 17% dikali 5375 dikurangi 2825? Oke, kalau ada bentuk kayak gini, kita operasikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 87 dikurangi 17 itu adalah 70%. 70% dikali 5375 dikurangi 2825. 7 dikurangi 2 itu 5. Kemudian 13 dikurangi 8 itu 5. Kemudian ini tersisa 4 dikurangi 2, 255. Jadi ini 2550. Nah, kemudian dari sini kita bisa operasikan. Ini kita hilangkan 0, ini juga kita hilangkan. Maka tersisa 7 dikali 255. Nah, kalau ini kita hitung manual. Di 255 dikalikan dengan 7. 7 dikali 5 itu 35, bawah 3. 7 kali 5, 35, ditambah 3, 38, bawah 3. 7 kali 2, 14. 14 tambah 3, 17. Jadi jawabannya untuk soal nomor ini adalah 1785. Jawabannya adalah C. Nah, yang perlu yang perlu diingat oleh teman-teman terkait bentuk pengoperasian kayak gitu, maka untuk bentuk operasi yang ada di dalam kurung itu harus didahulukan. Kemudian jika ada perkalian, pembagian, kemudian jumlah, dan juga pengurangan, maka yang pertama didahulukan itu adalah pembagian dan penjumlahan. Sedangkan untuk pengurangan dan penjumlahan itu bernilai sama, pembagian dan perkalian juga bernilai sama, kayak gitu. Nah, kalau ada misalnya perkalian dengan pembagian, maka yang harus didahulukan adalah bilangan yang berada di paling kiri. Jadi operasikan dulu bilangan yang di paling kiri. Begitupun dengan misalnya ada penjumlahan dan pengurangan, maka operasikan dulu bentuk bilangan yang ada di paling kiri. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 88 kali 88 tambah 37 kali 37 kali 37 dibagi 88 kali 88 tambah 37 kali 37 kurang 88 kali 37. Nah, kalau untuk menjawab soal tipe ini, teman-teman nggak perlu membalikan masing-masing, misalnya 88 kali 88 dikali 88 lagi. Karena itu akan menghabiskan banyak waktu, kayak gitu, dengan nanti akan ketemu jawaban yang besar, kayak gitu ya. Karena kalau dikalikan kayak gini, maka untuk menjawab soal tipe ini, teman-teman bisa menyederhanakannya. 8 di sini tuh kan ada dua angka, 88 dan 37. Maka kita bisa misalkan 88 itu A,
37 itu kita misalkan B. Nah, maka dari sini ketemu 88 ini kan ada 3 kali. Maka A pangkat 3 ditambah 37-nya ada 3 kali, B pangkat 3. Kemudian dibagi 88 kali 88 itu A pangkat 2 ditambah 37 kali 37 B pangkat 2 dikurangi B 88 kali 37 yaitu AB. Nah, ini bentuk operasinya. Dari sini biasanya yang perlu teman-teman cermati kalau ada bentuk kayak gini maka otomatis nanti pasti akan ketemu bentuk sederhananya kayak gitu. Jadi seperti ini nantinya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi AB, nah dikali A ditambah B. Kemudian dibagi A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi AB. Nah, kalau teman-teman pahami, untuk A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi AB, ketika dikalikan dengan A tambah B, maka akan ketemu hasilnya A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa menghilangkan ini, karena sama bentuknya. Maka hanya tersisa A ditambah B. Nah, A ditambah B, A-nya tadi adalah 88, B-nya adalah 37. Maka ketemu 88 ditambah 37 adalah 125. Jadi jawabannya adalah A. Jadi gampang banget kan untuk soal tipe ini. Dengan melihat triknya kayak gitu, bentuk soalnya kita lihat terlebih dahulu, maka dapat ditemukan kayak rumus formulanya untuk menjawab soal tipe ini. Sehingga teman-teman nggak perlu menghitung manual. 88 kali 88 kali 88 tambah 37 kali 37 kali 37 itu akan menghabiskan banyak waktu kayak gitu, waste time kayak gitu. Maka dengan menggunakan formula seperti ini akan ketemu jawaban dan sangat sederhana. Kita nggak perlu menghitung banyak kayak gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 1/3 dibagi 3/5, maka hasilnya, oke, 1/3 dibagi 3/5. Nah, kalau ada bentuk kayak gini, kita akan relatif sulit kayak gitu dalam menjawab soal tipe pecahan kemudian dibagi kayak gitu. Jadi 1/3 dibagi 3/5 itu akan sulit. Maka untuk mempermudah bentuk seperti ini, teman-teman bisa mengubahnya menjadi perkalian. Nah, syaratnya untuk menjadi perkalian, maka angka kedua di sini harus dibalik antara penyebut dan pembilangnya menjadi 5/3. Jadi nanti hasilnya kayak gini, 1/3 dikali. Karena ini kan kita ubah menjadi bentuk perkalian, maka antara penyebut dan pembilangnya di bilangan kedua itu harus dibalik. Jadi 5/3. Maka ketemu hasilnya 5/9. Jadi jawabannya adalah C. Oke, jadi ketika teman-teman menemukan bentuk operasi pecahan dan pecahannya itu dibagi, maka teman-teman bisa mengalihkan dengan bilangan kedua, di mana bilangan keduanya itu antara penyebut dan pembilangnya harus dibalik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berapakah 4,5% dari 455? Nah, untuk soal ini, kita bisa sederhanakan kalau ada bentuk desimal 4,5 kita bisa ubah menjadi 45 dengan syarat nanti karena ini per 100 kita tambahkan angka nolnya 1 karena tadi kan ini 4,5 jadi kayak gini 455. Nah kalau untuk ini kita hitung manual 455 kali 45 kayak gitu 455 kita coba hitung dikalikan 45 maka 5 kali 5 adalah 25 kemudian bawah 2 5 kali 5 25 tambah 2 7 2 5 kali 4 20 maka 22
Kemudian 4 kali 5 adalah 20, bawah 2. 4 kali 5, 20. Tambah 2, 22, bawah 2. 4 kali 4, 16. 17, 18. Ini 5, ini 7, 4, 0, ini 2. Jadi 2, 0, 4, 7, 5. 2, 0, 4, 7, 5. Kemudian bagi 1000. Nah, sebenarnya kalau untuk menjawab soal tipe ini, teman-teman nggak perlu menghitung nominal angka 45 kali 455. Karena di jawabannya itu sama semua 2475 kayak gitu. Yang perlu dipahami adalah terkait dengan berapa angka di belakang koma kayak gitu. Nah, karena ini tadi dibagi 1000, maka ada 3 angka di belakang koma. Jadi kita bisa hitung 1, 2, 3 kayak gini. Jadi jawabannya adalah 20,475 gitu. Nah, jadi nggak perlu sebenarnya teman-teman menghitung manual 45 kali 455. Tapi yang perlu dicermati adalah bentuk angka nolnya ini. Ada berapa angka begitu di belakang koma. Nah, itu untuk menjawab soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 0,875 dibagi 0,25 dikurangi 0,44 dibagi 2,75. Oke, seperti telah saya jelaskan tadi, kalau ada bentuk eh, pembagian dengan pengurangan, maka kita operasikan terlebih dahulu pembagian. Kayak gini. 0,875 itu kita ubah masing-masing ke bentuk pecahan. Ini adalah 7 per 8. Kemudian kita bagi dengan 0,25. 0,25 ini adalah seperempat. Nah, akan sangat mudah gitu bagi teman-teman kalau tahu berapa bentuk pecahannya dari angka desimal yang disebutkan ini. Nah, seperti telah saya jelaskan tadi, kalau ada bentuk pecahan, kemudian ada pembagian, maka teman-teman bisa mengubahnya menjadi bentuk perkalian dengan syarat untuk angka keduanya ini dibalik. Jadi 4/1. Kita sederhanakan, dibagi 4, 8 dibagi 4, 2, 4 dibagi 4, 1, maka ketemu 7/2. Oke, 7/2. Jadi untuk yang ini adalah 7/2 atau 3,5. Nah, kemudian kita lihat operasi bentuk kedua 0,44 dibagi 2,75. Nah, ini bisa kita hilangkan komanya dengan mengalihkan ke angka 10, 100, ataupun 1000 tergantung kebutuhan. Dalam hal ini kalau 0,44 kita kalikan atau kita bisa sebutkan seperti ini ya. Dibagi 100 karena ada 2 angka di belakang koma, jadi tambahkan angka nolnya 2. Kemudian kita bagi dengan 275 bagi, karena ada 2 angka juga di belakang koma, maka dibagi 100 juga. Nah, 275 dibagi 100, ini kita bisa sederhanakan. Karena ada 5 ini, maka kita bisa bagi dengan 25. Bagi 25, maka ketemu di sini tuh 11/4. Oke, jadi 44/100 dikalikan dengan 4/11. Oke, 44 bagi 11 itu ketemu 4, maka hasilnya 4 kali 4 ini 16/100. 16/100. Jadi di sini adalah 16/100 atau 0,16. Kemudian dari sini kita bisa jumlahkan, kurangi kayak gitu, 3,5 dikurangi 0,16. Maka ketemu hasilnya adalah 2,
3,34. Jawabannya adalah C. Itu untuk soal ini. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. 17,7 dikali 8 ditambah 13,3 dikali 8. Nah, kalau untuk soal ini, teman-teman bisa melihat bahwa ada angka 8 di sini dua kali, di mana di operasi pertama, perkalian pertama ada angka 8, dan di operasi kedua juga ada angka 8. Nah, kalau kayak gini, ada sebuah rumus di mana misalnya, kalau A dikali B, misalkan gini, ditambah A dikali C, maka kita bisa sederhanakan menjadi A dikali B ditambah C. Ini kan sama aja ya. A kali B tambah A kali C. Nah, yang jadi A-nya di sini adalah 8. Oke. Ini A. Ini kita bisa misalkan 17,7 B, ini C. Maka dari sini ketemu A-nya adalah 8, kemudian dikali B-nya adalah 17,7, ditambah C-nya adalah 13,3. Maka ketemu 8 dikali 17 ditambah 13 itu 30, kemudian kita lihat 7 tambah 3 itu 10. Maka 31. Kemudian kita bisa langsung kalikan 31 kali 8, 248. Jadi jawabannya adalah C. Oke, untuk soal ini teman-teman lihat bentuk operasinya, di mana di sini ada dua angka yang sama, maka bisa dibentuk seperti ini. A dikali B ditambah C. Ini akan memudahkan dibandingkan teman-teman harus menjawab soal ini dengan manual. Misalnya 17,7 kali 8 dulu, kemudian 13,3 kali 8. Karena ini ada bentuk desimal, sehingga nanti angkanya juga akan ada bentuk desimal kayak gini. Jadi ini akan relatif lebih sulit kayak gitu kalau kita mengerjakannya secara manual. Jadi gunakan bentuk formula A kali B ditambah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika 4X tambah 4 pangkat negatif X sama dengan 8, maka 8X tambah 8 pangkat negatif X adalah... Oke, kita lihat di sini. Udah ada 4X tambah 4 pangkat negatif X ini sama dengan 8. Maka kalau ini, oke, kita bisa hitung. Ini gampang juga. 2 dikali 4 pangkat X ditambah 4 pangkat negatif X. Itu kan jadi 8X tambah 8 pangkat negatif X. Nah, karena tadi 4X tambah 4 pangkat negatif X ini adalah 8, maka kita langsung aja kalikan 8. Hasilnya 16. Jadi jawabannya adalah C. Oke, nggak perlu teman-teman ribet kayak gitu dan kesulitan ketika ada bentuk pangkat kayak gini, apalagi ada pangkat negatif kayak gitu. Tapi lihat bentuknya, bentuk soalnya, di mana dari sini kita bisa menemukan petunjuk kayak gitu, rumus dalam mengerjakan soal tipe ini, sehingga kita akan lebih mudah dalam menjawab soalnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai dari 0,25 pangkat 0,25, pangkat 0,5 ditambah 0,04 pangkat negatif 0,5 sama dengan, nah ada bentuk seperti ini, maka langkah pertama, 0,25 itu kan 1/4 ya. Jadi kalau 100 bagi 4 itu kan 25 ya, jadi 1/4. Nah, kita pangkatkan 0,5 setengah. Ditambah 0,04 itu 1/25. Nah, ini juga perlu dipahami kayak gitu. Pangkat negatif setengah. Nah, kalau ada bentuk pangkat negatif, pangkat setengah, maka ini bisa diubah menjadi bentuk akar. Jadi kalau pangkat setengah itu artinya akar ya. Akar 1/4. Ditambah, karena ini adalah pangkatnya negatif setengah, kalau ada pangkat negatif, maka itu harus diubah menjadi bentuk pecahan kayak gini.
1 per. Oke, setengahnya menjadi 1/25. Kayak gini. Itu ya rumusnya. Jadi kalau ada bentuk pecahan, kalau ada bentuk pangkat setengah, maka itu jadi akar. Nah, kalau pangkatnya itu negatif, maka diubah menjadi pecahan 1 per, kemudian bilangan tersebut kayak gini. Nah, dari sini ketemu akar 1/4 itu adalah setengah, kemudian tambah 1 per akar 1/25 itu adalah 1/5. Nah, dari sini 1/2 ditambah. Nah, ini karena ada bentuk pembagian pecahan, teman-teman bisa mengubahnya menjadi kali. Jadi 1, ini kan kalau 1 itu kita bentuk ke pecahan itu menjadi 1/1. Kemudian kita bisa kali dengan syarat membagi antara penyebut dan pembilangnya. Jadi 5/1 kayak gini ya. Nah, ini akan memudahkan. Jadi nanti jawabannya 1/2 ditambah 5. Oke. Hasilnya adalah 5,5 atau 5,5. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, itu yang perlu dipahami terkait dengan bentuk akar dan pangkat. Jika ada pangkat setengah, maka itu artinya akar 2. Kayak gitu. Jika ada bentuk pangkat negatif, maka harus dibagi. Jadi misalnya 2 pangkat negatif 1, maka menjadi 1/2. 3 pangkat negatif 1 menjadi 1/3. Jadi ada 1 per. Kemudian bilangan yang disebutkan tadi. Oke, mungkin itu untuk soal tipe ini yang perlu teman-teman pahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. 2/1 ditambah 2/0 ditambah 2 pangkat negatif 1 sama dengan dibagi 2 pangkat negatif 2 tambah 2 pangkat negatif 3 ditambah 2 pangkat negatif 4 sama dengan bla bla bla. Nah, oke, kita lihat ini adalah bentuk pangkat di mana kalau ada bilangan apapun kita bisa ubah bilangan apapun. Oke, ini adalah rumus. Bilangan apapun ketika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian bilangan yang dipangkatkan negatif, maka hasilnya adalah 1/, bilangan tersebut. Kayak gitu. Ini yang perlu dipahami terlebih dahulu terkait dengan rumus pangkat. Jadi bilangan apapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Sedangkan oke, saya coba gambarkan seperti ini rumusnya agar teman-teman bisa ingat kayak gitu terkait dengan bentuk pangkat. Jadi bilangan apapun, misalnya X, dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan 0 dipangkatkan berapapun, hasilnya adalah 0. Oke, dan bilangan yang dipangkatkan negatif, oke, maka hasilnya adalah 1/, bilangan tersebut. Misalnya negatif A, maka 1/X. X pangkat A, kayak gini. Nah, ini rumus yang mungkin bisa teman-teman catat terlebih dahulu agar ingat. Jadi, bilangan apapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Bilangan 0 yang dipangkat apapun, hasilnya 0. Dan bilangan apapun yang dipangkatkan negatif, maka hasilnya adalah 1/, bilangan dipangkatkan bilangan tersebut. Kayak gitu. Oke, ini rumusnya. Dari sini kita bisa menjawab soal ini. 2/1 adalah 2. Kemudian 2/0 tadi. Bilangan apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian bilangan yang dipangkatkan negatif maka hasilnya adalah 1/, bilangan kayak gini. Nah, kemudian 2 pangkat negatif 2 adalah 1/2 ditambah
1/2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 4. Dari sini kita bisa menemukan hasilnya. 2 ditambah 1 itu adalah 3. 3 ditambah 1/2 adalah 3/2 atau 7/2. Nah, ini kita bisa operasikan terlebih dahulu. 2/2 itu kan ini 1/4 tambah 1/8, kemudian 1/16. Nah, kita bisa coba untuk samakan dulu untuk penyebutnya kayak gini. Jadi 16 dibagi 4 itu 4, kemudian 16 dibagi 8 itu 2, 16 bagi 16 1. Jadi ketemu 4, 5, 6, 7, 7/16. Jadi hasilnya ini 7/2 dibagi 7/16. Kita bisa ubah ke bentuk perkalian menjadi 7/2 dikali 16/7. Maka ini bisa dicoret 16 bagi 2, ketemu 8. Di hasilnya adalah 8. Oke, untuk soal ini. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. 347 ditambah X sama dengan 78 tambah 81 dibagi 9 dikali 3 ditambah 32. Oke, seperti telah saya jelaskan tadi ketika ada bentuk operasi, di mana ada perkalian dan penjumlahan pembagian, maka pembagian dan perkalian harus didahulukan dibandingkan dengan penjumlahan. Jadi kalau ini kita operasikan terlebih dahulu yang ini. 81 dibagi 9 itu adalah 9. 9 dikali 3 adalah 27. Oke, dari sini kita bisa ketemu 347 ditambah X sama dengan 78 ditambah 27 ditambah 32. Maka X sama dengan ini 78 ditambah 27 itu kan 105, kemudian 105 ditambah 32 itu 137. 137 dikurangi, karena ini berpindah ke itu ke sini ke kanan, maka kita buat negatif di sininya. 137 dikurangi 347, yaitu minus 210. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 0,04 dibagi 4/0,5. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan. 0,04 itu 4 0,04 itu menjadi 4/100. Kemudian di sini 4/0,5 itu kan setengah ya. Maka 4/setengah itu kita bisa ubah menjadi 4/1 kali 2/1. Oke, menjadi 8. Kemudian dari sini 4/100 dibagi 8. Atau kita bisa ubah ke perkalian menjadi 4/100 dikali 1/8. 8 kita bisa hilangkan menjadi 4. Jadi nanti jawabannya, bukan 4 tapi 2. 1/200. Oke. Nah, dari sini ketemu nih. 1 dibagi 2 itu kan 0,5 ya. 0,5
Kemudian tambahkan nih 100 dibagi ada 0,2 lagi. Jadi kita tambahkan 0,2 menjadi 0,005. Oke, tadi kan ketambahan 2 nol di sini. Jadi jawabannya adalah 0,005. Nah, itu tuh soal ini. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Berapakah nilai 6/7 dari 87,5%? Oke, 6/7 dikali 87,5%. Nah, 87,5 kalau diubah ke bentuk persen, ini kan menjadi 0,875. Kemudian kita tahu bahwa 0,875 ini diubah ke dalam bentuk pecahan itu menjadi 7/8. Nah, dari sini kita bisa langsung aja 6/7 dikali 7/8. 7 dan 7 kita coret, maka tersisa 6/8. 6/8 kita sederhanakan lagi, dibagi 2 menjadi 3/4. 3/4 itu adalah 0,75. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kalau ada soal tipe ini, teman-teman perlu pahami terkait dengan misalnya perubahan bentuk desimal ke pecahan. Di mana biasanya triknya kalau ada soal ini, misalnya nilai 6/7 dari 87,5%, maka pasti atau biasanya ya, angka di sini kayak gitu akan sama dengan angka yang di bawah ini sehingga nanti bisa dibagi kayak gitu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 21/4 dibagi 4/11. Nah, 2/4 itu kita ubah dulu. Jadi 21/4 kayak gini. Maka ini menjadi 9/4 ya. Jadi ini tuh 9/4 dibagi 4/11. Oke, kita bisa membaliknya dengan mengalihkan 9/4 dikali 11/4. Dari sini ketemu jawabannya 99/16. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 33,25 kuadrat dikurangi 23,75 kuadrat. Sama dengan, nah ini kalau ada soal kayak gini, teman-teman nggak perlu menguadratkan masing-masing bilangan. Tapi seperti langkah saya tadi, ini kita misalkan A, ini kita misalkan B, maka nanti akan ketemu rumusnya A kuadrat kan, dikurangi B kuadrat ya. Jadi A kuadrat kurangi B kuadrat ini kita bisa kayak gini. A tambah B dikali A dikurangi B. Nah ini. Kemudian kita bisa masukkan masing-masing nilai. 33 di koma 25 ditambah 23,75 dikalikan dengan 33,25 dikurangi 23,75. Nah, dari sini teman-teman bisa ketemu jawabannya. Kita hitung manual 33,25 ditambahkan 23,75. Maka ini ketemu 0, ini 0, bawah 1, ini 7, ini 5. Jadi ini tuh 57. Kemudian dikalikan 33,25 dikurangi 23,75.
maka ini habis. 12 dikurangi 7 itu 5. Kemudian 12 dikurangi 3 itu adalah 9. Maka 9,5. Nah, dari sini kita bisa hitung manual kayak gitu ya. 57 dikali 9,5. 57 dikali 95 kita coba hilangkan desimalnya, tapi ingat nanti kan ada satu angka di belakang koma kayak gini ya. Jadi 57 kali 95. 7 kali 5 itu 35, bawah 3, 5 kali 5 25, 25 tambah 3, 28. 9 kali 7, 63, bawah 6, 9 kali 5, 45, tambah 6, jadi 51. Maka ini 5, ini 11, ini 1, 2, 3, 4, 4. 5, 4, 1, 5. Jadi jawabannya 5, 4, 1, 5. Karena tadi ada satu angka di belakang koma, jadi kita bisa masukkan kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, jadi untuk soal ini, teman-teman perlu memahami formulanya. Mana jangan menghitung secara manual kayak gini, 33,25 dikuadratkan terlebih dahulu, karena nanti akan ketemu jawaban yang besar, dan ini akan ribet kayak gitu. Jadi, teman-teman bisa memasukkan formula seperti ini, kemudian nanti ketemu hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu aja terkait dengan beberapa soal tipe hitung-menghitung yang perlu teman-teman pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.